duduknya dinyamani dulu biar nyaman dengan kita bicara. Sebelumnya Mbaknya ini dengan siapa namanya? Saya Risma Bu, dari kelas MIPA 2 Oh Mbak Risma, dari kelas 12 MIPA 2 ya Risma. Kemarin udah ada janji dengan ibu apa belum? Sudah Bu, tapi jenengan katanya lagi sakit. Oh iya, mohon maaf ya Mbak Risma. Kemarin aku sakit 2 minggu nggak ikut sekolah. Terus Mbaknya ini habis dari mana ya? Saya habis dari kelas Bu, saya habis latihan nari. Oh, langsung dari kelas ke sini apa sudah sebentar? Langsung ke sini. Langsung ke sini. Kok kayaknya kelihatannya capek sekali. Nah, dengan Mbak Risma ke sini itu tujuannya untuk apa ya? Saya kemarin itu dikasih tahu sama Bu Susi, katanya bisa melakukan konseling ke Bu Ritna. Jadi saya kesini untuk konseling, mengutarakan apa yang saya inginkan. Oh, seperti itu. Sebelumnya Mbak Risma udah pernah melaksanakan konseling atau belum? Jadi belum tahu apa ya itu konseling. Nah, jadi di sini ibu jelasin dulu ya, konseling itu apa? Konseling yaitu tahap pemberian bantuan kepada peserta didik atau kepada seorang konseli untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami dan mencapai tujuan yang ingin diharapkan dari hidupnya, seperti itu. Nah, di dalam konseling tersebut ada beberapa asas Mbak Risma, tapi kita sebutkan 3 asas saja. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu Mbak Risma dengan cerita ke sini, cerita apa adanya, cerita permasalahannya, tenang saja, jangan khawatir, ibu akan jaga cerita Mbak Risma tersebut sebagai asas kerahasiaan. Jadi Mbak Risma jangan takut bocor, soalnya ada asas kerahasiaan. Kalaupun memang cerita Mbak Risma harus dibeberkan, ibu izin dulu ke Mbak Risma. Dan yang kedua ada asas kepatuhan, yaitu Mbak Risma dengan kesini bisa cerita dengan terbuka, dengan apa adanya, dengan jujur yang Mbak Risma alami. Nanti ibu juga akan memberikan solusi dengan jujur apa yang sedang ibu terangkan. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Risma kesini apakah ada unsur paksaan atau gimana? Jadi dari hati dalam Mbak Risma ya kesini. Di sini juga ada kontra awalnya. Mbak Risma ingin melakukan konseling berapa menit? 30 saja. Nah, nanti kalau Mbak Risma ada kendala di jalan apa belum bisa cerita, nanti bisa berhenti dulu, kita lanjutkan kalau Mbak Risma tenang. Nah, sebelumnya itu ucapan terima kasih ya kepada Mbak Risma sudah berani datang ke sini untuk mengutarakan permasalahannya. Tidak banyak siswa yang datang ke sini, dan Mbak Risma sudah berani datang ke sini dengan sukarelaannya. Nah, sebelum melakukan konseling ini, apakah tujuannya Mbak Risma sudah nyaman? Soal belum nyaman, Ya sudah. nah sekarang kan suasananya lebih tenang, Mbaknya juga udah nyaman, maka Mbaknya sudah mulai siap melaksanakan sesuatu. Sebelumnya Mbak Risma kesini itu kenapa ya? Punya permasalahan apa ya? Bisa diceritakan? Jadi gini Bu, saya kan sudah kelas 12 dan ini saya lagi kebingungan Bu, mau lanjut kuliah atau kerja. Tapi orang tua saya itu inginnya saya tuh kuliah gitu Bu. Jadi saya kayak bimbang gitu Bu. Kan kuliah juga butuhkan biaya yang besar gitu Bu. Jadi saya kayak takut membebani orang tua gitu. Nah di sini berarti Mbak Risma berada di lingkungan yang berat ya Mbak, antara orang tua dan Mbak Risma kuliah, tapi Mbak Risma belum yakin, Mbak Risma juga pengen kerja, tapi kok orang tua belum kuliah, seperti itu Mbak ya? Iya Bu, saya kayak takut ngecewain orang tua gitu Bu. Oh takut mencari orang tua Mbak ya? Ya pastinya, soalnya ibu lihat dari tahu muka Mbak Risma kayak cemas, takut, kayak insecure, kayak penegakan seperti itu. Ketika Mbak Risma nanti bilang takut mengecewakan, itu lebih ke takut mengecewakan orang tua, apalagi takut membuat keputusannya Mbak Risma sendiri. Kalau Mbak Risma pengen kerja, tapi kan orang tua ini Mbak Risma berdua. Iya Bu, saya lebih takut buat orang tua saya sendiri. Oh jadi bagus Mbak ya, soalnya Mbak Risma sudah membuat manfaat orang tua, Mbak Risma juga sudah menjadi anak yang penting bertanggung jawab.
mereka itu kayak gak punya masalah yang saya hadapi gitu Bu. Kayak mereka lebih have fun daripada saya. Saya berpikir apakah cuma saya yang punya masalah tersebut gitu. Oh, gitu. Jadi Mbak Risma beranggapan kalau Mbak Risma ini sendiri tidak ada masalah. Tapi sebenarnya tidak ya. Mbak Risma ada masalah. Banyak siswa kan Mbak Risma, tapi apa mereka saja mereka tenang saja. Tapi dalamnya Mbak kita kan nggak tahu dalamnya itu seperti apa. Ibu juga sering temui kok mereka juga sering ada. Ibu juga melihat dua hal dari dirimu dari semuanya. Pertama, kamu ingin mandiri dan bertanggung jawab atas masa depanmu sendiri. Kamu juga ingin kerja biar mandiri kan. Tapi yang kedua juga kamu ingin sangat menghargai orang tuamu, tidak ingin mengecewakan orang tuamu, dan kamu juga ingin kuliah. Tapi kamu sedang bingung. Dan dua hal ini sama-sama baik sih menurut ibu Mbak Risma. Tapi sekarang kan sedang berperang ya di kepala Mbak Risma, dan itulah yang membuat Mbak Risma merasa lelah, cemas dan bingung. Apakah seperti itu Mbak Risma? Saya baru tahu kalau keadaan saya ini tuh lagi benar-benar bimbang gitu, kayak sudah antara memilih jalan hidup saya yang sebenarnya. Jadi begitu Bu, kayak saya benar-benar bimbang. Saya boleh minta bantuannya dari pada Bu Ritna tentang pilihan saya itu yang terbaik untuk saya tuh yang mana. Iya Mbak Risma, Ibu mengerti keinginanmu ingin segera merasa tenang ya. Tapi keputusan hidupmu itu ada di kamu sendiri, ada di Mbak Risma sendiri. Ibu tidak ingin mengambil keputusan Mbak Risma, itu Ibu yang memilih. Jadi Ibu ingin juga Mbak Risma berkata, ini keputusan saya dan saya siap menjalani. Dan Ibu juga ingin Mbak Risma menjalani yang benar-benar sendiri. Begitu. Seperti itu Bu, saya bingung. Ini saya mau ngambil langkah yang mana dulu? Nah, kan ada juga Mbak ya kerja sama kuliah nanti. Kalau Mbak Risma ingin kuliah, aku harus tahu kuliah seperti apa. Kalau kerja itu aku sudah tahu, belum tahu ya. Aku jelaskan sedikit Mbak ya. Kalau kuliah itu ya sama kayak sekolah Mbak. Cuma waktunya nanti yang kuliah itu nggak sepenuhnya full sampai 1 minggu. Tapi biasanya ada yang dari ada juga yang pakai dari. Dan pembelajarannya juga, peraturannya juga tidak seketat di sekolah. Dan kalaupun kuliah itu ya cuma beberapa jam aja di mana. Dan kalaupun kerja ya pada umumnya kerja kan Mbak Risma sudah tahu sendiri ya kalau kerja itu bagaimana seperti apa. Tapi di sini Mbak Risma udah ada gambaran apa belum? Saya belum punya gambaran. Tapi kalau ditanya keinginan saya paling besar itu di kuliah. Dan tadi sudah mendengarkan penjabaran Ibu, mungkin saya akan menimbangkan keputusan saya itu lebih condong ke kuliah dulu. Tapi di sisi lainnya tadi masalahnya ada di orang tua. Jadi keyakinan nanti di diri Mbak Risma sendiri kalau kuliah nanti membebankan ke orang tua, terus biayanya juga seperti itu ya Mbak ya. Tapi di sini Ibu ada sedikit saran, sedikit gambaran untuk bisa mempertimbangkan Mbak Risma lagi. Kalau kuliah itu bisa menghabiskannya sambil kerja. Sekarang juga banyak kok kampus-kampus yang menerima mahasiswanya yang sedang bekerja. Dan kan tadi udah jelaskan Mbak ya, kalau kuliah itu tidak sepenuhnya full 1 minggu dan tidak sepenuhnya full day kayak SMA. Dan kalaupun waktu luangnya itu bisa kok dijadikan opsi untuk bekerja seperti itu. Sekarang kan banyak ya bekerja yang nggak harus datang ke lokasi, di online juga banyak kayak afiliator seperti itu. Jadi Mbak Risma juga bisa kok kalaupun mau ingin kuliah tapi ingin mandiri juga dengan apa kuliah sambil bekerja seperti itu. Tapi itu semua kembalikan ke Ibu, kembalikan ke Mbak Risma sendiri ya keputusannya. Ibu di sini cuma kasih gambaran. Oke Bu, saya akan memutuskan saya ingin melanjut kuliah tapi dengan kerja, dan kerjanya mungkin berbasis
berbasis online. Karena saya ingin kalau kerja full pakai part time itu kayak saya akan kesulitan mengatur waktu. Oh, jadi bagus, apapun pilihan Mbak Risma itu sebenarnya bagus semua sih untuk diri Mbak Risma. Yang penting kan ada yang diri Mbak Risma, ada usaha dan ada pilihan sendiri dari yang kita dalam Mbak Risma agar tidak menyesal di akhir hari. Nah, dari sini Ibu rangkum ya Mbak Risma ya, tadi Mbak Risma itu dibebankan dua pilihan antara kerja sama kuliah ya Mbak ya. Kalau orang tua menganjurkan Mbak Risma untuk kuliah, tapi Mbak Risma ingin mandiri, Mbak Risma ingin mandiri dan memilih untuk kerja. Tapi di sini Mbak Risma memikirkan dari orang tua Mbak Risma dan tidak ingin mengandalkan orang tua dan ingin membagikan orang tua dengan mengerti kemauan orang tua. Nah, di sini juga Ibu tahu kebanyakan Mbak Risma sekarang itu memilih untuk kerja sambil kuliah ya Mbak ya. Dan itu pun Mbak Risma memilih kerja yang online seperti freelance tadi, kayak apa, affiliate, jualan online, offshore, kan banyak Mbak ya sistemnya. Itu menangkap apa yang disampaikan Mbak Risma tadi. Iya Bu, saya sudah siap dengan konsekuensi yang akan saya hadapi. Bagus, berarti Mbak Risma sudah mulai dalam dari Ibu, saya sudah siap. Terus saya juga berterima kasih kepada Bu Lina yang sudah membantu saya untuk mencapai tujuan saya dan mengatasi kebingungan saya. sama-sama Mbak Risma. Aku juga terima kasih Mbak Risma sudah berani datang ke sini dan berani mengutarakan kebingungannya dan berani mencurahkan perasaannya Mbak Risma. Tapi sebelum itu saya bertanya, apakah saya ketika saya nanti menghadapi masalah di perjalanan saya nanti mencapai tujuan saya itu, apakah saya bisa konsultasi lagi dengan Bu Lina? Sangat bisa Mbak Risma. Dan di sesi konseling ini bukan langsung selesai ya, tapi Ibu akan melihat perkembangan Mbak Risma ke depannya seperti apa. Dan Mbak Risma bisa kalau nanti di sini lagi dan Ibu akan tanya gimana Mbak perkembangannya, apakah keputusan yang diambil kemarin itu sudah membuat Mbak Risma benar-benar yakin seperti itu Mbak Risma. Dan ruang BK ini selalu terbuka untuk siswa-siswa yang dilanda kebingungan dan mencari solusi dan menyelesaikan masalah apa yang ada di dalam dirinya. Jadi Mbak Risma jangan merasa sendirian, jangan merasa bahwa masalah itu gak bisa diselesaikan. Jangan ya bisa Mbak Risma, cuma bertahan aja, butuh waktu semangat. Dan sekarang kemudiannya, apakah Mbak Risma sudah lega perasaannya? Sudah alhamdulillah. Jadi tadi ada itu ya Mbak ya, ada perbedaan sebelum kesini dan setelah kesini. Ada. Nah, sekarang kan Mbak Risma sudah menemukan solusi dari permasalahan Mbak Risma, sudah punya pandangan sendiri tadi. Nah, untuk itu Ibu akhiri sesi konseling ini. Jika kalaupun Mbak Risma nanti butuh Ibu siap Mbak Risma. Bisa menghubungi lewat via